Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Dajjal laknatullah yang berbadan seperti raksasa benar-benar ada sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang di sebuah pulau terpencil. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 5235, Dajjal digambarkan dengan kata a'zamul insan, yang berarti manusia yang sangat besar. Kondisi Dajjal sekarang sedang dibelenggu dengan kuat dan erat. Kedua tangannya terikat sampai lehernya. Di antara kedua lututnya sampai kedua kakinya dibelenggu dengan besi. Banyak orang-orang yang pernah membuktikan pengalaman dan kisahnya bertemu dengan Dajjal, yang dimana dari sabda Rasulullah SAW, Dajjal kelak di akhir zaman akan muncul dengan membawa fitnah yang sangat besar dan dahsyat. Di antara orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal dan Al-Jassasah adalah pendeta Nasrani Tamim Ad-Dari dan 30 rombongannya yang singgah di pulau misterius yang dihuni Dajjal dan Al-Jassasah. Dari peristiwa inilah Tamim Ad-Dari akhirnya bersyahadah kepada Rasulullah dan masuk agama Islam. Pengalaman Tamim Ad-Dari ini bahkan juga membuat Rasulullah tertakjub. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dan mensiarkan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Semenjak masuk Islam, beliau tinggal di Madinah sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Setelah itu, beliau pindah ke Baitul Maqdis di Palestina, tepatnya di desa Ainun. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Ada sekitar 40 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Satu di antaranya terdapat dalam Sahih Muslim. Hidup beliau dipenuhi dengan ibadah. Beliau giat bertahajud atau sholat malam dan juga membaca Al-Quran. Dahulu, Tamim Ad-Dari sebelumnya adalah seorang Nasrani, bahkan salah seorang pendeta di Palestina. Pada suatu waktu, terjadi pada dirinya sebuah kisah yang menakjubkan, yaitu kisah ia dan rombongannya bertemu Al-Jassasah dan Dajjal. Setelah pertemuan itu, awalnya mereka tak percaya bertemu dengan pria mengerikan itu. Apalagi telah banyak berita Rasulullah yang menggambarkan bahwa salah satu tanda hari kiamat yakni munculnya Dajjal. Sepulang di tanah Arab, Tamim segera bertemu Rasulullah dan mengisahkan perjalanannya. Ia pun segera menyatakan diri memeluk agama Islam. Rasulullah pun sangat gembira mendengar pengalaman Tamim yang luar biasa. Pengalaman itu pun segera dikabarkan Rasulullah. Ia lalu mengumpulkan umatnya di dalam masjid. Rasulullah kemudian mengisahkan perjalanan Tamim Ad-Dari. Tatkala Rasulullah telah menyelesaikan sholatnya, beliau duduk di atas mimbar sambil tertawa. Kemudian bersabda, "Hendaklah masing-masing orang tetap duduk di tempat sholatnya." Beliau melanjutkan, "Apa kalian tahu kenapa aku mengumpulkan kalian?" Mereka lalu menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau lalu bersabda, "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk memberikan semangat dan bukan mengintimidasi. Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya seorang Nasrani, kemudian ia datang berbaiat dan masuk Islam. Ia menceritakan kepadaku sebuah kisah yang sama seperti apa yang telah kukisahkan kepada kalian tentang Dajjal. Ia bercerita bahwa ia pernah mengarungi laut dengan kapal laut bersama 30 orang dari suku Lakhmah dan Judham. Kemudian mereka dipermainkan ombak selama sebulan di tengah laut. Lalu mereka berlabuh di sebuah pulau di tengah laut hingga matahari akan terbenam. Kemudian mereka duduk-duduk di perahu kapal dan masuk ke pulau itu. Lalu sesuatu yang berambut lebat dan tebal menemui mereka. Mereka tidak mengetahui mana bagian depan dan mana belakangnya karena banyak sekali rambutnya. Mereka bertanya, "Celaka, siapa kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah mata-mata." Mereka bertanya, "Apa itu Al-Jassasah?" Ia menjawab, "Wahai kaum, pergilah ke pria yang berada di padepokan gua itu. Ia ingin sekali mendengar kabar dari kalian." Tamim berkata,
Tatkala binatang tadi menyebutkan seorang pria kepada kami pun takut kalau sekiranya pria itu adalah setan. Kemudian kami bergegas pergi hingga memasuki gua itu. Ternyata di dalamnya ada seorang pria yang sangat besar. Kami belum pernah melihatnya. Ia sedang dibelenggu dengan kuat dan erat. Kedua tangannya terikat sampai lehernya. Di antara kedua lututnya sampai kedua mata kakinya dibelenggu dengan besi. Lalu kami bertanya kepadanya, "Celaka, siapa kamu?" Dia menjawab, "Kalian telah mengetahui tentang aku, maka beritahukan siapa kalian." Kami menjawab, "Kami adalah orang-orang dari bangsa Arab. Kami berlayar dengan menaiki sebuah kapal laut. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh laut yang mengamuk. Lalu kami dipermainkan ombak selama 1 bulan. Selanjutnya kami mengungsi ke pulau kamu ini. Lalu kami pun duduk di perahu dan masuk ke pulau ini. Kemudian binatang berambut lebat dan tebal menemui kami. Kami tidak tahu bagian mana depan dan bagian mana belakangnya, karena banyak sekali rambutnya. Lalu kami bertanya, "Celaka, siapa kamu ini?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jazazah." Lalu kami bertanya, "Apakah Al-Jazazah itu?" Dia berkata, "Pergilah ke pria yang berada di gua itu, karena ia ingin sekali mendengar kabar dari kalian." Lalu kami bergegas menuju Anda. Kami kaget setelah melihatnya dan merasa takut. Siapa tahu itu adalah setan. Selanjutnya pria itu meminta, "Ceritakan kepadaku tentang pohon kurma Baisan." Kami balik bertanya, "Kabar mana yang ingin kamu ketahui?" Ia menjawab, "Aku bertanya kepada kalian, apakah pohon kurma tersebut sedang berbuah?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata, "Bukankah ia hampir tidak berbuah?" Dia berkata, "Ceritakan kepadaku tentang danau At-Tabariyah." Kami bertanya, "Kabar mana yang ingin kamu ketahui?" Dia bertanya, "Apakah di dalamnya masih ada air?" Mereka menjawab, "Airnya banyak." Dia berkata, "Bukankah airnya hampir kering?" Pria itu meminta lagi, "Ceritakan kepadaku tentang mata air Zohar." Mereka menjawab, "Kabar mana yang ingin kamu ketahui?" Dia bertanya, "Apakah di dalamnya masih ada air? Dan apakah penduduk sekitarnya bercocok tanam dengan air itu?" Kami menjawab, "Ya, airnya banyak dan penduduk bercocok tanam dengan menggunakan airnya." Ia berkata, "Ceritakan kepadaku tentang Nabi yang umi itu. Apa yang telah dia lakukan?" Mereka menjawab, "Nabi itu telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yasrib, Madinah." Dia bertanya lagi, "Apakah orang Arab memeranginya?" Kami menjawab, "Ya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana ia memperlakukan mereka? Atau apa yang ia perbuat terhadap mereka?" Kami pun menyampaikan bahwa Nabi tersebut telah menundukkan orang-orang Arab yang mendatanginya dan mereka taat kepadanya. Dia bertanya, "Apakah hal itu telah terjadi?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Ingatlah bahwa sebaiknya mereka mematuhinya, dan aku memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku hampir diperbolehkan keluar dan muncul. Aku akan muncul dan berjalan di muka bumi. Aku tidak membiarkan sebuah kampung kecuali aku menetap di dalamnya selama 40 malam, selain Mekah dan Thaibah, karena keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satunya, seorang malaikat akan menyambutku dengan pedang terhunus. Ia menghalangiku, dan pada tiap celah jalan-jalannya terdapat malaikat yang menjaganya." Fatimah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda sambil beliau menusukkan tongkatnya di mimbar, "Inilah Taibah itu, inilah Taibah itu, inilah Taibah itu, yakni Madinah. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan hadisku ini?" Para sahabat menjawab, "Ya." Bahwasanya kisah yang disampaikan Tamim telah menakjubkanku. Ceritanya persis dengan kisah yang aku ceritakan kepada kalian, juga tentang Madinah dan Mekah. Ketahuilah bahwa ia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur.
Tidak, dia dari arah timur. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Aku hafal hadis ini dari Rasulullah SAW. Nah, dari kisah ini kemudian Tamek Madari pergi bersama kawan-kawannya dan tidak kembali lagi ke pulau itu. Walaupun mereka berpikir untuk kembali ke pulau itu, mereka tidak akan dapat sampai ke pulau itu, walaupun mereka mempunyai pengalaman berlayar. Sebab setelah peristiwa itu, pulau tersebut menjadi jauh untuk sampai ke situ. Ombak-ombaknya digerakkan dengan kekuasaan Allah SWT. Seakan-akan ombak itu sendiri adalah perahu yang bergerak di lautan. Allah menetapkan bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke pulau itu setelah Dajjal ada di dalamnya. Nah, dari kisah ini semoga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan lupa subscribe channel Muhtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam menyiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.